Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Eka Ariel. Di sini saya akan menjelaskan alur kode untuk tugas 3 mata kuliah struktur data, yaitu tentang DFS atau Depth First Search dan BFS atau Breadth First Search. Sebelumnya saya akan menjelaskan graf ini terlebih dahulu. Graf ini memiliki 10 node, yaitu mulai dari A0 sampai A9. Semuanya dimiliki, yaitu A0 terhubung dengan A1 dan A2, A1 terhubung dengan A3 dan A4, A2 terhubung dengan A5, A6, A3 terhubung dengan A7, A4 dengan A8, A5 dan terhubung dengan A9. Sedangkan A6, A7, A8 dan A9 tidak memiliki anak. Untuk node yang akan dituju yaitu node A9 dan dimulai dari A0. Yang pertama saya akan menjelaskan untuk depth first search terlebih dahulu. Ini ada variabel dengan nama graph yang memiliki tipe data map, string, list, string yang berguna untuk menyimpan data graph dan sebagai representasi dari graph itu. Lalu pada konstruktor DFS example ini digunakan untuk mengisi node pada variabel graph dengan menggunakan fungsi put seperti A0 dan yang memiliki tetangga A1 dan A2, node A1 memiliki tetangga A3, A4 dan seterusnya. Lalu untuk A6, A7, A8 dan A9 karena tidak memiliki tetangga maka akan diisi sebuah array list yang kosong. Lalu untuk fungsinya utama yaitu di sini ada fungsi DFS yang menerima 3 parameter. Yang pertama yaitu string current untuk menunjukkan node yang sedang dikunjungi. Lalu ada string target untuk menunjukkan node yang akan menjadi tujuan akhir, dan set string dengan nama visited untuk menunjukkan node-node mana saja yang sudah dikunjungi. Untuk langkahnya yaitu kita print dulu node yang sekarang sedang dikunjungi. Lalu pada baris kode ini kita akan cek apakah node yang sedang dikunjungi sama dengan target yang akan kita tuju. Jika sama, maka fungsi akan return true yang menandakan bahwa node tujuan sudah ditemukan. Apabila node yang sekarang tidak sama dengan target, maka node akan ditambahkan ke visited untuk menandai bahwa node yang sekarang sudah pernah dikunjungi. Lalu pada baris kode ini akan dilakukan perulangan untuk semua tetangga pada node yang sekarang. Apabila tetangga tersebut belum pernah dikunjungi, maka fungsi DFS akan dipanggil secara rekursif. Lalu pada bagian main kita akan membuat objek DFS example, set targetnya ke A9 dan memanggil fungsi DFS yang dimulai dari node A0 dengan target A9 dan dengan haset kosong yang nantinya hasilnya akan diberi apakah node-nya ketemu atau tidak. Ini saya akan coba jalankan projectnya. Di sini dimulai dari A0 karena memiliki dua tetangga, maka akan dipilih yang pertama yaitu A1. Karena A1 memiliki dua tetangga juga akan dikunjungi yang pertama yaitu A3 lalu A7. Karena A7 tidak memiliki anak lagi dan A7 bukanlah targetnya, maka akan kembali ke atas lalu mencoba ke tetangga lainnya yaitu A4 lalu A8. Karena A8 bukan target, maka akan naik lagi ke A4, A1 dan mencoba ke tetangga yang lainnya yaitu A2 lalu turun ke A5 dan akhirnya ketemu ke targetnya yaitu A9. Di printnya A0, A1, A3 dan A7, lalu kembali ke A7, A3 lalu mencoba ke tetangganya A4 dan A8, tidak ketemu lalu naik lagi ke A2, A5 dan akhirnya ketemu targetnya A9. Lalu untuk program yang kedua yaitu di sini ada BFS atau Breadth First Search. Untuk bedanya terletak pada fungsi BFS. Di sini kita memakai dua struktur data yaitu queue dan set visited. Untuk langkah pertamanya yaitu node awal dimasukkan ke dalam queue dan ditandai sebagai visited. Lalu masuk pada loop. Pada tiap iterasinya kita akan mengambil node paling depan dari queue menggunakan queue call, lalu kita akan print node tersebut.
Jika not paling depan tersebut cocok dengan target, maka fungsi akan return true atau menandakan bahwa not sudah ditemukan. Apabila not tersebut tidak cocok, maka kita akan melakukan perulangan ke semua tetangga pada not tersebut dan memasukkannya juga kepada visited dan queue. Proses perulangan akan dilakukan sampai ke semua tetangga pada grafnya. Kita akan coba jalankan programnya. Di sini dimulai dari A0. A0 memiliki dua tetangga, maka A1 dan A2 akan dimasukkan ke dalam queue. Lalu ke A1 akan memasukkan A3 dan A4. Mengunjungi A2 akan memasukkan A5 dan A6. A3 akan memasukkan A7, A4 akan memasukkan A8, A5 akan memasukkan A9. Mengunjungi A6 tidak memiliki tetangga, A7 tidak memiliki tetangga, A8 tidak memiliki tetangga, dan mengunjungi A9 yang merupakan target dan berarti not sudah ditemukan. Fungsi BFS ini melakukan pencarian lapis per lapis sehingga semua not yang berada di level yang sama akan dicari terlebih dahulu sebelum turun ke not yang berikutnya. Mungkin untuk penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan penjelasan atau penggunaan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.